Oke, selamat pagi menjelang siang di podcast kita yang ke-20 di acara Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Aduh, Om Jack, kayaknya paten nih. Nggak, dibikinin kontrak belum, nggak? Waktunya. Jadi nih, Iya. hari ini cerah banget sih, Bro. Aduh, Iya. ya gitulah bro. Sumpah. Kita dikasih ya namanya udah punya pendamping kan. Iya. Jadi seger aja nih kemarin ngurusin. nih ya. Kalau kemarin habis hujan tuh usut ya. aja. Habis hujan terus Iya. tiba-tiba pelangi muncul. Iya. Elah. Luar biasa lu, Bro. I Iya. love you banget. Oke. Episode kali ini di 20 ya. Kita Iya. kedatangan tamu. Seorang yang masih muda. Namanya Om Rudy, CEO juga. Ya kan, CEO juga bro. Dan dia sekarang udah punya perusahaan logistik. Dari yang dulu pernah jadi OB lah katanya. Iya. Nanti kita tanya dulu. Katanya sih, Betul, gue sih gak percaya. Dan lihat biodatanya sih. Iya, gue gak percaya pernah jadi OB, bener gak sih? Kalau gue sih Kang Ojek pernah. Oke. Sampai sekarang jadi CEO dan dari terpuruk sampai dengan hari ini katanya. Hari Iya. ini sudah mulai Dan mulai memunculkan auranya. iya, dan mau berbagi tips Berbagi juga tips ke kita, sama-sama Iya. pengusaha juga dan calon pengusaha. Edukasinya. Oke. Perkenalkan Om Rudy. Wis. Sehat, Halo, Om. Om. Ya, Sehat? sehat alhamdulillah Om. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri sehat? Sehat. Satu apa dua? Mulai mancing. Ya, kan? Jurang aja. Ntar lu gituin lagi bro, biar dia juga disekak di rumah kan. Oke Om Rudy, silakan Om. Terima kasih sudah hadir Siap, di siap. hari yang cerah ini. Karena kami dan Ngebomers butuh Edukasi. insight, butuh advice dari Om ya. Tolong ceritakan sih dari OB sampai dengan hari ini itu seperti apa sih sebenarnya Om? Perjalanan karirnya ya. Perjalanan karirnya, up and down segala macem. Iya. Ya kan, gue sih nggak percaya lu pernah jadi OB. Oke. Oke, ayo. Ya, saya dulu memang awal merintis di dunia logistik ya, Mbak, di tahun 2010. Memang Wih, itu ya. memang jadi office boy dulu Om. Office boy dulu ya. Iya, karena memang kondisi keadaan pada saat itu memang harus butuh hidup ya. Bener, bro. Artinya betul, Office boy, ya bro. office boy dulu. Iya. Nah dari situ kita mulai belajar Om, mulai belajar, dikasih challenge sama pimpinan untuk jadi admin gitu kan, admin monitoring, terusnya naik lagi menjadi supervisor gitu. Nah dari situ mulai mengenal yang namanya logistik gitu kan. Itu dari situ historinya sih Om. Oke. Itu di OB-nya di logistik. Ya di logistik juga. di 3PL. Oh, pergudangan lah ya. Pergudangan. Plat putih lah ya. Plat putih. Plat benar. putih ya. Iya. Oke. Itu ilmunya dapat di situ semua tuh ya. Ilmunya dapat di situ Om. Sampai lu bisa berani ngambil tindakan gue mau buka usaha sendiri nih. Masih ada perjalanan selanjutnya, ada beberapa lagi profesional yang saya harus jajakin gitu kan sebelum memutuskan untuk membuka sendiri Oh. gitu sih ya. Jangan buru-buru bro. tar dulu. Bukanya di tahun berapa? Bukanya ini PT Satria Muda Amanah Logistik ini di 2019 bulan September Om. Ya. Oh, Oke. zaman-zamannya mau Covid lah ya. Pas Covid. Pas Iya, Covid. Pas iya. Covid. Ya pas COVID. Ya beliau ini juga saya juga Kenal lama kan? kenal lama beliau ini kenal lama juga. Dan waktu beliau di salah satu kota di Bekasi sana, Iya. ya kan? Ini juga Nggak Bekasi. tahu. Bekasi sana, Oh, ini kan Bekasi Bekasi. sini bro. Ya di sana kan, kita juga tahu nih. Beliau ini ada kantor di sana, Iya. bahkan ada unit segala macam kan. Nah, endingnya gue dengerin drop lagi nih, Iya. tapi sekarang naik lagi. Wih. Ya turun naik maju mundur cantik gitu loh bro. Nah maksud gua se-euforia itu gitu, sehebat itu lu itu bisa dari level yang bawah sampai dengan saat ini gitu kan. Lu nggak capek sih bro?
Oke, kalau namanya hidup memang harus capek Om, harus capek gitu. Gua kan. aja yang denger capek. Karena memang itu dinamika kehidupan ya, Yes. naik turun ya kan, termasuk bisnis juga naik turun. Memang kita harus kuat di iman ya, iman di kode dan kodarnya. Kita harus Berat, bro. menerima takdir buruk dan takdir baik. Kita harus terima, jangan takdir baiknya aja yang kita mau Iya. terima ya. Gitu sih Om. Jadi sekarang lebih ke hablum minallah gitu ya. Iya tetap, tapi Tetap hablum minanasnya tetap kita jalan. jaga. Iya, jangan sampai kita hablum minallah, yang hablum minanasnya kita abaikan. Itu enggak juga. Oke, nanti kita bicara untuk itu kan masih panjang nih kita waktu kita. Siap. Perjalanan dari OB sampai dengan saat ini itu di mana aja, ya kan? Obstacle-nya apa aja, gitu kan? Rintangan apa aja sampai dengan gue seperti ini loh, masya Allah gitu kan. Dan gue denger nih, ya denger tadi ya, lu menjalankan bisnis non riba. Wih, gue keren, sumpah, non riba. Non riba itu berarti kan Gak utang. dalam agama kita, Bisa. itu kan tidak mencari dana yang ada bunganya. Betul gak sih? Betul. Betul gak sih? Betul. Aku salah gue. Betul. Aku salah. Ya, seperti itu ya. Siap. Sampai dengan hari ini. Iya, memang kita awal mulai kan dari 2019 kita tarik mundur ya, tarik mundur dulu. Oke. 2019 itu kita berjalan memang perusahaan memang non asset based. Non aset. Kita memang modalnya modal minim ya, bukan perusahaan itu waktu pada saat itu hanya 8 juta Om. Saya bersama partner saya gitu kan. Nah sisanya tanpa modal lagi gitu kan. Nah modalnya apa? Modal kepercayaan Om. Saya sama customer masih dipercaya, bersyukur. Nah saya mencari rekanan bisnis untuk vendor gitu kan. Nah sistemnya itu back to back Om. Back to back dari Lu customer. dibayar, gue bayar dia. Gitu. Ya, saya dibayar customer, saya bayar vendor. Nah itu awalnya memang berjalan setahun itu satu lah ya kan. Cuma namanya masih jiwa muda ya, pengen cepet-cepet Kaya lah up ya kan. Cepet kaya lah ya. Di situ Om kejebaknya Om. Saya mulai pindah kantor yang lumayan fantastis lah di daerah Bekasi ya kan. I see lah itu. Nah itu mulai ngambil unit dari Pakle, terusnya dari perbankan, terusnya KPR ya kan. Nah itu mulai dari situ agak sedikit apa ya namanya ya, istirahat sih Om. Artinya istirahat itu adalah, Gue taunya istirahat. istirahat itu sesuatu yang menurut kita baik ternyata belum tentu baik buat Allah gitu kan. Istirahat. Jadi kita dikasih Kemudahan. kemudahan padahal itu cobaan ya. sesuatu cobaan, ujian itu. Nah itu yang apa namanya, awal mula dari proyeknya awalnya bagus, terus lumayan meningkat. Akhirnya karena kita modalnya terbatas pada saat itu, kita kerjasama dengan funding perorangan ya. Nah itu yang sistemnya pakai bunga Om. Nah itu 5-10%. Nah dulu kan secara matematika hitungan kertas, kalau logistik ya Om ya, itu kan kita ngambil margin 20-25% Hitungan ya. kertas masuk Hitungan tuh. kertas kan masuk kan. 10% ya kan? tuh masuk. Masih aman ya Om ya. 20% masuk. Masih ada sisa Hitungan kan? manusia bro. Betul. Hitungan manusia tuh masuk. Nah itu selama customer itu pembayaran on time Om. Yes. Nah ketika customer pembayarannya udah mulai delay ya kan 2 bulan gitu kan, itu otomatis kan kali 2 Betul, kegulung. 3 bulan kali 3. Iya. Nah itu yang tanpa saya sadarin Om. Tanpa saya sadarin. Terus. Nah, tanpa sadarin. Terus akumulatif gitu ya. Sementara overhead harus dibayar fixed rate, terusnya untuk leasing yang tadi harus jatuh tempo harus kita bayar. Sementara customer belum bayar, itu kita gali lagi tuh dari lubang terus, kita gali lagi, kita sadarin. Nah itu di situ kejebak pada saat laporan keuangan September 2023 itu minus sampai 2,5 M. Minus sampai 2,5 M. Ya. Berarti itu Kerja apa bagi-bagi duit? Nah itu minus yang tanpa sebenarnya lu nggak sengaja Nggak dong. sengaja. Nggak sengaja. Sengaja tapi nggak sengaja ngerti. tapi nggak ngerti. Oke, ilmunya. sengaja tapi nggak ngerti. Iya betul. Sengaja tapi nggak ngerti. Nah,
Nah, di saat kondisi sedang terpuruk itu Om, itu kan kita lagi fokus untuk bagaimana caranya untuk bisa bayar utang ya, bagaimana selesaikan ya kan. Nah, itu saya udah mulai ngedon pada saat itu. Di bulan Oktober 2023 juga saya mau kena musibah lagi, ngirim barang customer, pelaka kena klaim 350 juta. Ngejeder. Makin parah itu kan kondisinya. Saya ngedrop bener-bener selama 2 minggu itu udah nggak bisa megang HP Om. Kayak takut ya kan, diteror ya kan, dikejar-kejar. Itu bener-bener diajak ngomong nggak nyambung gitu kan di keluarga, marah-marah terus gitu kan. Itu kondisi memang ada salah satu tabiat dampak buruk hutang riba terutama ya. Jadi kita jadi kontrol ya. Betul, marah-marah. Marah. Terusnya namanya kecanduan itu. Utang tuh namanya kecanduan Om. Pengen gali lubang lagi. Betul. Ya kan? Nah, sama keluarga nggak harmonis gitu. Itu pasti. Nah, ujung-ujungnya terakhir adalah dampak buruknya itu yang paling fatal adalah bunuh diri Om. Dampak buruk hutang karena banyak pernah nggak berpikir itu bro? Pernah sih Om. Anjay. Pernah berpikir. Kemarin? Enggak, sebut tahun pas 2023 kejadian itu kan. Nah itu karena saya nggak tahu apa yang saya harus perbuat gitu kan. Saya yang perbuat. Nah dari situ mulai cari hiburan, dia ada di medsos Om. Nah, saya scroll TikTok, ada namanya komunitas Om, namanya komunitas anti riba ya, komunitas masyarakat tanpa riba, MMC, MTR Miliarder Club gitu kan. Nah, saya coba hubungi adminnya yang ada di tertera di medsos tersebut. Saya konsultasi, saya pikir tadinya penipuan ya, karena sekarang banyak banget yang motivasi ya kan. Saya pikir penipuan, saya sharing selama 1 jam. Nah, karena saya penasaran, saya akhirnya datengin Diundang. Iya diundang. Saya datengin pada saat acara event salah satu event komunitas tersebut di Sentul Bogor. Lu dikasih duit tuh buat bayarin utang? Oh enggak. Enak banget bro. Gak mau tuh. Enggak Om. Iya di sana saya ditanya kan sama peserta. Salah satu peserta, saya lagi makan siang, ditanya, "Emang utangnya berapa?" 7M. Diketawain saya Om. Diketawain. Bukan di sabar ya gitu kan. Diketawain. Di slow sabar ya. Enggak Om, diketawain. Karena apa? Karena di sana utangnya minimal ada yang 15M, 20M, 50M, 100M. Yang paling besar itu 365M. Lagi makan siang gitu kan. Itu masih bisa senyum gitu kan. Makan enak gitu kan. Ketelan ya kan. Nah dari situ saya berpikir ternyata masalah saya tidak sebesar masalah mereka gitu kan. Nah mereka masih bisa tenang. Ternyata di sana diajarkan Om gitu. Di MMC ini. Betul, di MMC itu diajarkan cara. Di atas ketoprak masih ada kerupuk ya. Enak tuh Om, enak. Atasnya lagi abang yang kecap. Ada kecap Om. Jadi menurut lo ternyata ada masalah yang lebih besar daripada gue. Betul. Gitu kan? Dan itu senyum-senyum. Itu membuat lo itu berarti masih bisa terurai. Betul. Gitu kan. Timbul lagi semangat. Di komunitas itu kan mungkin bukan lu aja yang punya masalah, mereka juga punya masalah. Betul, hampir rata-rata semua yang punya masalah. 99% sih Om. Dengan utang ya, kebanyakan utang ya. Pasti utang. Dan itu juga memang nominalnya nggak sedikit. Itu yang tadi aku bilang ratusan M gitu kan. Nah menarik nih bro. Menarik nih bro. Komunitas, mohon maaf ya, komunitas orang yang memang sedang down, dia punya tanggungan hutang, tapi mereka masih bisa senyum, ya kan? Nah ini benang merahnya itu seperti saling menguatkan, menguatkan dan akhirnya lu tadi kan dari 2,5 M dan sekarang mungkin nggak tahu berapa itu kan pasti menurun. Nah itu konsepnya apa yang dipakai sih sebenarnya gitu loh? Yang diajarkan sama mereka, akhirnya lu bisa semangat lagi, lu bisa memperkecil lubang yang dari besar menjadi kecil atau menjadi dalam menjadi nggak dalam kan gitu kan? Nah itu apa sih? Iya, tadi sih 2,5 M itu hanya yang perorangan ya Om ya. Kalau di total sama KPR sama leasing itu sekitar 7 M tadi yang aku bilang. 7 M. Nah itu memang bisa diajar. Itu pribadi tuh ya. Yang 2,5 perusahaan. Semuanya total. Kan ada leasing juga gitu kan. Mobil box kita dulu gitu. Nah memang kita diajarkan lebih ke fundamental Om. Mindset fundamental.
bahwa dampak buruk hutang itu udah dari di dunia juga ada dan di konsep ini sampai akhirat juga ada gitu. Dampak hutang yang ada bunganya atau hutang Riba. tanpa bunga. Riba-riba ini. Hutang tanpa bunga dan tidak berbunga juga sebenarnya ada Sebenarnya gitu kan. ada, Tapi yang lebih konsennya itu memang yang ada ribanya itu. Oke. Itu yang apa ya? Yang kalau menurut Al-Qur'an yang kita pelajarin ya. Iya. Di situ memang Allah akan membinasakan riba gitu kan. Akan memusnahkan. Nah, itu udah saya alamin, binasa dalam sekejap, Om. Ya. Iya. Iya, itu Bersihkan ya. Berarti ya kan salah satu kode ya. Betul. Salah satu kode dari Allah, Bro. Gitu Nah. kan. Kita udah kaya nih, tapi hasil uangnya itu ya kalau kata kita uang setan dimakan jin gitu ya. Betul. Udah habisin dulu semua. Nah, berarti kode tuh. Nah, iya, saya juga bersyukur, Om. Nah. Dengan apa? Dengan lu dibersihin dengan segala macam ya. Utang 7M ini saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Saya istilahnya dapat hidayah ya. Dapat hidayah bahwa yang lu lakukan ini salah gitu kan. Nah, artinya saya masih diberikan bisnisnya masih jalan, saya masih muda gitu kan, artinya masih panjang. Nah ini Gak gila lagi ya. betul. Nah banyak orang-orang kan yang istilah sampai jual ginjal ya, Om ya, sampai jual Ada yang ginjal. lompat sampai lompat dari apartemen. Nah itu berarti kan udah gara-gara utang, Om. Nah itu makanya kalau utang kan yang dihajar kan mentalnya. Mental, betul. Betul. Nah itu mental. Pinjol sekarang nih, Bro. Betul. Iya kan? Diajar mentalnya. Kalau pinjol mah kita nyelesainnya sambil tidur, Om. Begitu. Iya. Mati handphone. Enggak, ya kita terima aja, kita angkat, ya kita jawab, gitu kan. Iya. Nah, karena di sini kita bukannya mau ngemplang ya, Om. Kita diajarkan bukan ngemplang, tapi kita akan bayar hanya Tapi pokoknya. Iya. Yang ribanya yang kita abaikan untuk bayar. Kalau ditanya bisa apa enggak, ya bisa karena ilmunya proven gitu kan. Nah, proven. iya, karena bukan 1-2 orang doang yang ngejalanin dan berhasil. Ribuan pengusaha muslim sudah berhasil gitu kan. Makanya ilmunya proven banget sih. Iya. Oke. Nah, gue lebih tertarik ya tadi pas lu bilang gue tuh hampir makan susah ya kan, megang handphone juga dipanggil orang, ditanyain jawabnya apa, sampai di titik itu tuh. Betul, di titik itu. Berarti dari dari mindset lu sendiri ya waktu itu, dari pikiran lu, ini udah gak ada artinya nih gue hidup nih. Pernah kayak gitu berarti ya? Betul. Terus ketemulah mensos ini, si TikTok nih kan, lu lihat si MTI ya? MTR. Dan lu ikut seminarnya di acara itu dan ketemu orang-orang yang lebih banyak lagi utangnya. Iya, betul. Terus dari situ diajarin mindset. Betul. Nah, mindset ini apa yang lu dapet? Ya, mindsetnya adalah pertama memang kita harus menjalankan sesuatu sesuai dengan syariah ya, Mbak. Oke. Nah, riba itu kan salah satu larangan dari Allah ya. Nah itu kalau kita masih menjalankan, kita udah tahu nih riba, kita menjalankan. Nah itu sama aja kita mengajak perang Allah sama Rasul, Om. Itu yang bikin saya langsung haram berarti kan ya? Haram banget, Om. Itu udah jelas-jelas di Al-Quran kan. Kita bayangin kalau Om mungkin perang sama 1-2 orang masih ada kemungkinan menang ya, Mbak. Lawan 10 orang lah masih ada kemungkinan menang gitu kan. Lawan 50 orang ya kemungkinan kalah ya kan. Ya separuhnya lama. Iya. Nah apalagi ini yang ngajak perang Allah, Sang Pencipta gitu. Ada kemungkinan menang gak, Om? Enggak, Bro. Nggak mungkin kan. Nah mungkin, itu. Bro. Nah dari situ saya mulai muhasabah bahwa yang saya lakukan salah. Saya mau balik lagi pada sesuai dengan aturan syariah, gitu kan. Nah dari situ mulai diajarkan bagaimana cara penyelesaiannya, ya kan. Cara menghadapi debt collector, cara menghadapi bank gitu kan. Nah itu utang itu lunas gampang, Om, caranya dibayar. Iya. Masalahnya duit dari mana? Nah itu. Ngomong enak. Utang tuh mudah. Iya, dibayar. Cuma 5 huruf, Bro. itu sih, Om. Kalau hutang itu di sana diajarkan utang bisa dibayar cuma dengan cara kelonan, Om.
kelonan kita sama istri. Ada adanya. Ada ilmunya, Ada filosofinya ya kan. Iya. Karena betul. Utang banyak kelonan aja. Iya, lunas Om. Bisa Kalau lunas. kayak gitu. Enggak. Gini bro. Ah, gimana? Ini ada absurd sebenarnya. Bayar utang tidur, Utang kelonan. tidur, kelonan. Nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal. Iya, Berarti kan sebenarnya ada penjabaran yang kita berdua nih nggak ngerti. Betul. Dan teman-teman ngebomers pasti juga ngerti kan. Iya. Ini bayar utang dengan kelonan. Lunas Wow, nih. lunas. Lunas sih, bro. Tapi dibayar. Iya dibayar. Tapi dibayar cuma ya proses kelonan dan bayar hutang itu seperti apa gitu loh bro. Iya. Kan otomatis harus dibayar. Uangnya dari mana gitu kan. Oke. Nah, kalau kita punya utang kan tadi kan salah satu dampak tabiatnya kan kita nggak harmonis sama keluarga ya. Betul. Iya betul. Artinya Cemberut. Nah, itu kan pintu rezekinya akan tertutup Om. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, dengan kita banyak kelonan gitu kan sama istri kan kita keharmonisan rumah tangga itu muncul ya kan. Nah, itu pintu-pintu rezeki, keberkahan ya. Iya. Nah, itu mulai ya kan. Nah, dari situ memang itu sudah fundamental ya. Nah, nanti ada session lagi saya ikut namanya PBTR, platform bisnis tanpa riba. Nah, itu diajarin secara tekniknya Om. Teknik penyelesaiannya ya kan, ke bank seperti apa. Itu ya kita memang harus ada etikat baik sih Om. Iya. Iya. Etikat baik, Jangan jangan kita kabur. Iya. Nah, itu dihadapi ya. dihadapin. Nah, itu kita diajarin gitu. Diajarin seperti apa. Nah, terusnya kalau kita namanya fokus ya suatu masalah nih. Ini misalnya utang Om. Ini bisnis. Nah, kalau kita fokusnya sama utang, utangnya akan berkembang Om. Ini kelihatan gak Om? Enggak. Oke, enggak kan? Iya. Nah, ini yang selama ini kita terjadi Om. Yang salah. Yang salah ya kan. Oke. Kita fokus sama utangnya ya kan. Bisnisnya kita abaikan. Nah, sekarang makanya dibalik mindsetnya. Kita fokusnya sama bisnis Om. Iya. Gitu. Bukan arti kita ngabaikan utang, enggak. Kita fokusnya bisnis berkembang, melejit. Nah, baru duitnya bisa bayar. buat utang. Berarti Gitu. fokusnya bukan pada masalah, betul. tapi fokusnya Solusi. bagaimana cara Solusinya. menyelesaikan masalah Iya. ya dengan solusi. Hmm. Ya bukan plat merah mengatasi Oke. masalah tanpa masalah. Iya. Kalau dengan gua, sih masalah dengan masalah. Iya. Jadi gitu sih, Bro. Siap. Luar biasa sih, amazing buat kita berdua ya, mungkin buat teman-teman Kebombers juga ya. Dari sesuatu yang memang benar-benar diri kita nih down, bahkan lu itu nggak tahu diri lu sendiri waktu itu 2 minggu tadi kan. Betul. Lu nggak tahu mau ngapain ya kan, makan salah, tidur salah, gerak salah, sampai handphone itu lu nggak sentuh sama sekali gitu kan. Betul. Nah, lu bisa moving forward dari itu gitu kan, lu bisa bergerak maju dari situ. Itu sebenarnya dukungannya dari siapa aja sih? Oke. Kalau dukungan pasti dari keluarga ya, anak, istri kan, orang tua gitu. Anak istri orang tua. Iya, itu dukungan moral ya. Padahal lu kan di rumah musuhin karena lu lagi banyak masalah. Betul. Iya kan, ada pro kontra lah, ditegor aja, gitu kan. Jangankan kopi manis, kopi pahit, kopi manis aja pahit banget kan gitu. Nah, itu makanya butuhnya sefrekuensi sama keluarga. Oke. Karena kalau kita udah beda frekuensi gitu sama istri, kita mau kemana, istri mau kemana, nah itu yang nggak akan. Makanya saya libatkan dalam masalah ini. Ya, Jadi libatkan tuh masalah lu harus tahu nih gitu ya. terbuka. Iya, Terbuka. kalau Iya. utang itu memang harus Ya, lu terbuka harus sama tahu nih keluarga. ya, bukan libatkan yuk lu ikut ke bank Enggak. Lu harus tahu nih Tahu kondisinya. kondisi keluarga kita seperti ini, Sebenarnya. kondisi ayang pa seperti ini. Iya. gitu kan. Iya. Tapi kita udah punya planning Iya, seperti iya. apa gitu kan. Nah, itu bikin plannya lah ya. betul, support sistemnya memang dari keluarga sih Om. Berarti penting Balik support lagi. system tuh ya. Iya, sama itu komunitas yang tersebut ya kan, sekarang, saling menguatkan tadi kata lo Om Imam, masuk betul. ini kan. Oke, berarti memang gini, rezeki itu mengalir jika kita bahagia, bro. Siap, Iya. betul. Betul nggak sih? Betul. Jadi kemarin kita ngobrol sama Coach Maman itu bilang kan, ke mindset itu penting. Hmm. Jadi rezeki itu datang dari
mindset kita. Iya. Kalau mindset kita pikir susah, Iya. ya susah kita barang tuh. Tapi kalau kita senang, bahagia, yakin, ya besok gue dapet duit 1 M tuh ada tuh yang di IG kan sering betul, juga. betul. Afirmasi Ketemu positif. afirmasi, ya, kayak gitu-gitu. Nah, salah satunya itu, lu harus mesra sama keluarga. Betul. Iya bener, relate sama kelonan bro. Ya, Caranya langsung ya, jadi gini, yang dimaksud tadi kelonan teman-teman nge-bombers ya sebenarnya Mesra. bukan asumsi yang Iya. gitu bro. Tapi bagaimana keluarga tuh lebih harmonis di saat ada masalah. Betul, Iya. betul. Komunikasi terjaga, baik komunikasi siang, baik malam. Gitu ya. Ya karena kan rata-rata kalau ada masalah malah ditinggalin ya. Iya, Nah, itu masa. itu. Gue Ada juga sih, pernah, gue ada. pernah kayak gitu. Dan gue juga merasakan itu juga ya. Gua- Waktu ada masalah di kantor biasanya gue keluar dulu nih. Sejam 2 jam mungkin gue ngopi di pos dan mungkin ngopi di warung kopi. Ya ternyata itu salah sih sebenarnya. Jadi Lari dari masalah itu. iya lari dari masalah walaupun Gue nyariin pulang kagak ada. pulang Mana nih. jangan. pulang Itu udah barang tenang modal. gitu kan. Pulang udah tenang tapi enggak juga karena justru komunikasi komunikasi dengan pasangan itu penting banget sih gitu kan. Nah, itu yang mungkin relate dengan lu, Bro. Betul. Iya sih. Berarti Nah, pelajaran penting Gue nih. juga pernah kok. Jadi kemarin di tahun ini juga kok bro. Gue ngerasain 2025 nih, wah, ya bener-bener gue lepas semua tuh. Sampai di titik gue sekarang ngontrak loh men. Gue ngontrak, gue tinggal satu rumah sama sekarang. Yang gue yakinin udahlah kalau emang rezeki kita nanti bisa beli lagi. Betul, Ya. betul. Jadi iya bener, kalau memang lu mau pintu rezeki itu kebuka, ya kita harus bener-bener Iya. mesra sama pasangan. Legowo, Ya kan? ya dan Legowo. Terbuka tadi, entah itu di kamar mandi atau di masalah kita maksudnya, bukan yang aneh-aneh. kan biasanya lu kalau kamar Tapi mandi kenal, bro. Iya, lu iya gue tahu bro. Cuma di kamar mandi kan biasanya lu bawa handphone. Oh iya kan sambil Iya kan? catatan. Nyonya lu di luar, Iya. lu kamar mandi, Iya. WA. Yang ini gue punya utang nih. Jadi kita selesaiin bareng-bareng. Tapi lupa nggak ini? Jadi gitu sih. Nih hati ampla banget pengalaman lu bro. Mungkin buat kita berdua dan teman-teman Ngebombers itu salah satu motivasi ya. Salah satu motivasi bahwa di saat kita di bawah itu jangan berpikir, jangan juga termindset Ini udah itu akan selesai dibawa gitu. terus. Ini udah selesai, selesai dari hidup gua, selesai hidup gua. Gua juga pernah sih dulu waktu zamannya putus cinta monyet gitu kan. Selesai hidup gua. Ternyata masih ada yang lebih cantik di luar sana kan gitu. Iya. Toprak, kerupuk, kecap. Iya, toprak Iya. kecap. Iya. Paling atas topping yang jual. Tapi positif nggak di perjalanan bisnis lu sendiri akhirnya? Ya, karena kan setelah sudah lu menjauh dari riba, ya kan, menjauh dari sesuatu yang memang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Performa bisnis lu itu naik, meningkat ke positif atau memang biasa flat aja? Itu seperti apa, Bro? Iya, alhamdulillah sih Om ya, setelah hijrah itu omset bisnisnya itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya gitu kan. Nah itu progresnya sekarang itu udah hampir 80% ya untuk Yang penyelesaiannya. belum bayar. Iya, sudah selesaikan dari 7M itu, dari 7M itu. Dari 7M itu? Iya. 80%? Iya, berarti kan masih ada Lu itu masih ada. berapa? 3 berapa, Bro? 1M sekian lah ya. Iya. 1M sekian? Sekian. Masih Dalam berapa tahun? 2 tahun Om. Dalam 2 tahun? Dalam tahun. Dan itu lu nggak punya pikiran gue duit dari mana? Betul karena saya juga belajar dari buku ini ya, dari STA ini salah satu pembentukan partai politik. Nah ini saya relatekan dengan Larinya ke partai politik kan? nah ini partai politik kan ini namanya organisasi Om, ya kan? Oke. Organisasi kan kita sama aja kan seperti perusahaan, Oke. ya kan? Di sini ada namanya kegagalan suatu partai politik itu seperti apa gitu. Nah, saya relatekan kepada perusahaan saya. Kenapa bisa terjadi kegagalan gitu kan? Ada 4 poin sih Om. Yang pertama memang poin intinya di awal kan memang kurangnya ilmu gitu kan. Iya, Pertama, pengetahuan. Memang itu dari fikroh. Fikrohnya itu adalah pemahaman ya. Fikroh itu pemahaman ya. Itu kita tidak ada visi dan misi yang jelas.
Oh, di organisasi. Di organisasi ya kan, tidak ada visi dan misi yang jelas. Atau bahkan banyak perusahaan yang tidak punya visi misi ya kan. Bikin. Nah itu. Iya. Yang kedua adalah apa namanya? Toriko adalah metode. Metodenya juga kurang jelas. Metode strategi termasuk strategi, SOP, peraturan itu tidak jelas. Nah itu tumpang tindih masih gitu ya. Betul. Masih mending kalau tumpang tindih. Kalau nggak ada dan nggak jelas, lebih parah lagi bro. Iya. Ya, kalau tumpang tindih masih enak. Masih ada. Iya. Iya gue mau. Iya. Tiga lanjut. Ya. Terus selanjutnya adalah people om. People itu orang SDM-nya. Okay. SDM-nya itu tidak sefrekuensi dengan owner. Kan kalau karyawan atau SDM tidak sefrekuensi dengan dengan owner, ya mau dibawa kemana nih perusahaan ya kan? Berarti kan harus sejalan ya kan? Itu. Satu frekuensi itu maksudnya gimana? Satu visi dan misi om. Oke. Iya, satu visi dan misi. Jangan sampai ownernya maunya seperti ini. Dia maunya sepertono. Si karyawan ini nggak mau melakukan hal itu. Toriko yang kita buat. Nah itu yang akan bikin berantakan gitu kan. Gitu. Yang keempat. Tiga tadi ya. Yang tiga keempat ya. Empat. Yang keempat adalah apa ya tadi Toriko. Mungkin ada ya nanti ya kalau lupa ya. Berarti udah tiga. Keempat tadi. Berarti tiga dari tidak. Iya berarti tiga. Keempatnya nanti, kelimanya meledak balonnya. Berarti itu ya termasuk organisasi di buku itu ya. Betul. Jadi menggambarkan sebuah perusahaan lah ya. Betul, menggambarkan sebuah perusahaan kegagalan. Dari kegagalan itu kan berarti kan lawannya kan keberhasilan. Nah dari situ saya rombak tuh dari kegagalan itu kita bikin keberhasilannya. Jadi pengalaman lu lah ya. Betul. Apa aja yang lu jalanin kemarin. Nah sekarang jadi fikrohnya kita harus jelas, visi misinya itu harus sudah jelas gitu kan. Seperti apa perusahaan saya yang tadinya hanya jalan aja yang tadi gitu kan. Metodenya harus jelas gitu kan. People-nya ini saya didik dengan baik ya kan, yang tadinya cuek gitu kan sama karyawan, kita harus perhatian lebih gitu sih. Humble, betul, benar-benar bisa turun ke bawah gitu kan. Bisa turun ke bawah, bagaimana nih sebenarnya ada masalah apa sih di bawah. Jangan ABS aja, asal bapak senang kita betul, terima. Itu yang kita alami sih ya. Kita alami sih ya, memang sih namanya organisasi ya. Anggota kita 1 atau 2 orang lebih mudah. Betul. Tapi kalau udah puluhan dan bahkan ratusan itu kan memang perlu apa ya? Perlu itu tadi fikroh ya. Perlu visi misi, perlu aturan. Betul. Kan perlu tujuan yang jelas. Tujuannya apa sih? Ya seperti kita sebenarnya filosofinya sih angon bebek sih bro. Kita di belakang, ya kan? Kita di belakang, kita udah ngarahin nih, ya kan? Kita udah ngarahin. Jadi bebek tuh jalannya lurus gitu kan. Itu seperti itu sih sebenarnya ya. Kayak visi misinya harus jelas. Iya, betul. Aturannya harus jelas, SOP-nya harus jelas kan. Betul, gitu. betul. Berarti selama ini kita salah nih Om. Ini ayam mau bebek nih berantem mulu nih pada di sini. Agak ada yang bisa diatur. Iya, ya memang lagi Nono. Iya. Wahyu. Apa dia? Nggak jelas. Iya. Pusing gua. Tapi tergantung om, karyawan juga tergantung sama ownernya sih om. Iya. Tergantung ownernya. Tetap owner yang salah. Iya, tetap yang salah. Memang saya dapat pelajaran itu tetap pemimpin yang salah. Iya. Apapun itu pemimpin mungkin sudah mengarahkan, tapi cara mengarahkannya mungkin kurang jelas. Betul. Atau kita salah memilih orang yang kita arahkan. Betul. Ya, kembali lagi naik lagi ke atas. Lu yang salah kalau lu pemimpinnya, lu komandannya kan gitu. Dan kalau gua pernah denger ya dari salah satu teman pengusaha juga, bro, lu tuh bukan di dunia doang lu jadi penanggung jawab mereka. Di akhirat pun nanti dijawab sama mereka. Iya, ditanya bro, serius ditanya om, lu kenapa nggak sholat pas jam ini ya kan? Wah nggak boleh sama atasan saya karena saya harus kerja. Padahal itu udah tapi kan haknya. kita udah mengingatkan bro. Enggak, dia jadinya menyalahkan kita karena memang ada tugas yang deadline misalkan, urgent. Dan itu pertanggungjawaban kita di atas nanti om. Serius. Jadi nggak di dunia doang, di akhirat ntar ditanya. Dan betul gitu ya bro ya. Betul. Di saat dia ditanya, dia nggak sholat ya gara-gara
bos gue nih brengsek ya kan. Gue nih, Pak ini nih, Pak ini nih. Tapi kan gue selalu kan ngingatin kalian kan. Besok gue pastikan toa di sini. Jadi pas jam sholat bunyi, awas aja nggak ada yang sholat. Jadi gini Om, bisnis yang kita jalankan ini seperti perahu ya Om. Perahu di mana tim-tim kita masuk ke dalam perahu itu dengan job desk-nya masing-masing. Betul. Nah itu perahu itu tergantung kita mau bawa ke surga atau ke neraka. Idih, serem. Nah itu iya bener, saya juga baru tahu ini Om, di tahun-tahun ini ternyata bisnis ini menjadi ladang pahala dan juga bisa jadi ladang dosa juga. Itu makanya agak cukup berat juga sih tanggung jawab. Saya pikir memang hanya di dunia aja ya. Saya pikir udah selesai, ternyata tanggung jawab itu dibawa sampai akhirat Om. Baru saya sadarin, dan akhirnya saya untuk rubah mindsetnya karyawan, ya berubah jadi manajemen syariah gitu kan. Setiap pekan kita adakan rutin kajian gitu kan, kholakoh gitu kan, untuk keimanan, tauhid gitu kan, agar tanggung jawab kita sebagai pemimpin ya kita sudah laksanakan. Karyawan gitu kan. lu kumpulin semua. Betul Untuk majelis taklim kali ya. Ya lebih kholakoh gitu kan. Gue taunya majelis taklim bukan Tapi kan kalau gue kan dari seluruh suku dan agama, gue sih juga ngingetin juga sih teman-teman yang non muslim di sini. Ya udah, waktunya lu emang ada kegiatan, silakan. Itu Betul. dari pandangan gue ya. Tapi ya lu inget Jos gue nih. Betul. Ya jadi kalau ada kegiatan Jos silakan. Gue nggak pernah nahan ya. Nanti gue nggak mau jadi tanggungan di akhirat. ya lu sebagai pemimpin tetap harus bertanggung jawab, bro. Yes, ya nggak bisa kan. Yang penting gini, kita sudah meminta, kita sudah menyarankan, ini arahnya ke akhirat ya. Iya. Kita sudah waktunya sholat. Iya, makanya waktunya makan. Iya, kalau makan mah gak usah disuruh. Tapi kalau waktunya gajian nggak pernah diingetin, pun inget mereka. Wah, inget nih teman-teman DM. Sehat Pak, ya kan? Udah nggak ada yang mau tahu tuh. Om, tanggal 28 mukanya manis-manis, bro. Iya. Begitu tanggal 10, serem-serem banget mukanya. Pagi Wahyu itu tadi yang nomor 4, ikatan Om. Iya. Itu tadi kan saya lupa ya nomor 4 apa. Ternyata nomor 4 itu ikatan, kesalahan. Ya karena ikatan yang kita ikatan apa tuh? Yang tadi yang kegagalan salah satunya itu yang keempat itu yang ikatan. Nah, kenapa ikatan? Selama ini kita sama karyawan itu ikatannya hanya sebatas ikatan dunia. Seharusnya itu kita ikatan itu sampai ukhuwah sampai akhirat gitu. Ukhuwah sampai akhirat. Iya, betul. Penjabarannya ikatan sampai akhirat itu seperti apa sih, bro? Iya. Apakah kita harus nikahin tuh? Nah, kalau banyak nikahin semua. Ya. Maksud gua kan ikatan kan otomatis ada. Kalau di dunia kan tali ikatan itu ada tali, saling mengingatkan kali ya. Nah, ikatan itu sebenarnya ikatan dalam bentuk apa? Nah, gitu kan? Kalau ikatan dunia ya, si karyawan rata-rata yang penting gue gajian gitu kan. Yang penting gue gajian, terserah perusahaan mau untung mau rugi gitu kan. Tapi kalau udah ikatannya ukhuwah Islamiyah sampai akhirat, itu akan tidak terlupakan Om. Artinya apa? Misalnya di komunitas yang saya jalani nih di MTR, itu memang komunitas sukarela ya, sukarela. Nah itu yang datang Om itu dari Medan, dari Merauke, itu dari ke Kalimantan, kan Balikpapan. Itu setiap pekan itu holakoh di Bogor, Sentul. Karena apa? Ikatannya sudah terbentuk gitu kan. Oke, komunitasnya. Betul. Sering komunikasi, sering ketemu, ya kan, diajak sharing. Betul. Itu kan ikatannya dapat ikatan akhirat dia. Pekerja. Betul. Kamu sebagai karyawan gue nih, lo dapat gaji sekian, lo kerja sesuai ini, bukan itu aja sebenarnya. Betul. Tapi ikapat batin sih ya. Kita selalu sharing ke mereka, gitu bro. Betul. Kita jangan marah-marah mulu. Nah, gue gak marah. Gue marah sama satu orang. Wahyu gue marah. Oh iya. Tetap banget sama Wahyu. Apa? Mau gimana dia?
Bingung gue sama kelakuannya. Sumpah. Karyawan udah gue cap itu. Wahyu. Jadi ada salah satu karyawan DM kita namanya Wahyu. Sekarang lagi ngelihat ya. Sekarang lagi ngatur-ngatur studio kita nih, bro. Nggak tahu nih. Dendam banget gitu loh. Mungkin susah diarahinnya. Mungkin mukanya pas lagi blur yo, gitu. jangan kayak gini yo. Tetap kayak gitu. Yo. Cewek itu jangan digodain, kasihan. Tapi dinikahin. Ya, kalau mau dihalalin. Enggak. Wahyu tuh kelakuan pusing gua sama dia. Jadi ya gitu, bro. Anak orang bukannya dinikahin, tapi dikawinin kan ya? Dipacari. Oh, dipacari. Tapi enggak dikawinin kan? Enggak dikasih kepastian. Kasihan sih. Enggak boleh, bro. Orang tuanya. Lanjut. Jadi tadi saya udah beberapa insight dari lu ya, bro ya. Dari lu gagal di bawah sampai lu akhirnya mendapat hidayah. Jauh dari riba, ya kan. Lu juga ngebuit karyawan di perusahaan lu itu dengan cara yang ukhuwah Islamiyah gitu kan, dan hasilnya juga signifikan. Lu bisa membayar hutang walaupun duitnya dari mana, tapi ternyata 80% lu sudah bisa melunasi itu gitu, bro. Akhir baliknya itu dari mana sih sebenarnya, bro? Lu dapet sentilan dulu dari orang, atau lu dapet pengalaman paling pahit bahkan lu mau bunuh diri? Dari situ nggak sih triggernya? Dari bini sih biasanya. Enggak sih Om, itu ya namanya hidayah kita juga nggak tahu ya datangnya dari hidayah mana. Kan seharusnya hidayah kan nggak langsung tiba-tiba blek gitu kan. Betul. Tapi memang kita harus menjemput ya. Betul, kita jemput hidayah itu kita jemput. Nah, betul. Iya, dijemput pulang nggak diantar. Jalan kok. Jadi hidayah memang harus dijemput. Gue juga ya pas banget tadi pagi atau tadi malam gitu kan, gue lagi baca scroll TikTok, hidayah tuh tadi dijemput. Betul. Bukan kita tiba-tiba dapat, gue pengen sholat, gue pengen ini, dan akhirnya besok kita 5 waktunya jadi oke. Bukan itu, hidayah itu dijemput ya. Betul. Nah, lu dijemputnya seperti apa sih? Itu dijemputnya dengan adanya ujian, adanya musibah itu, Om. Kode ya, kode keras nih. Nah, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Ya mau gimana lagi, kita balik lagi kepada Allah gitu kan. Karena semua orang ini pun maling digoblok-goblokin ya. Kalau temen lu sih pakai ngutang, paling gitu doang. Iya, betul. Kagak ada solusi. Betul. Yang ada pengen disambit hasbak aja itu palanya. Iya, kalau saya sih menyadari bahwa utang yang saya jalanin ya, yang saya pada saat itu memang kehendak Allah, dan penyelesaiannya juga Allah atas izin Allah gitu kan. Nah, semua juga hanya titipan ya, Mbak. Di dunia ini hanya titipan sementara gitu kan. Kalau Allah udah berkehendak diambil, ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa dari situ. Dan dulu kita ahli maksiat ya Om ya. Ahli maksiat. Ahli maksiat loh. Ya sekarang kita udah mulai berubah lagi ya kan, jadi lebih mendekatkan kepada Allah, memantaskan diri sih Om. Memantaskan diri untuk ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Iya. Gitu. Dengan cara ya ibadah itu ya. Ya. Salah satunya sama ikhtiar dunia juga harus tetap dijalanin gitu sih. Harmonis keluarga. Betul. Nyari rezeki. Betul. Mikirin karyawan. Betul. Karena kita pimpinan kan. Betul. Kalau kita karyawan ya mikirin orang rumah. Betul, betul itu. Itu sih yang titiknya dari situ ya. Dari situ. Dan itu tersusun rapi akhirnya. Iya. Tersusun rapi, seperti ini sekedar Allah gitu kan. Kita hanya wayang ya, kita hanya jalanin aja ya kan. Nah, itu yang gue bilang si ilmu ikhlas ini, Bro. Iya, Bro. Ilmu ikhlas tuh, Bro ya. Sampai sekarang ini kayak kita nih ya. Kayak lu sama gua dah, kalau dia enggak. Ilmu ikhlas ini yang gue cari. Ini ikhlasnya sebenarnya ikhlas tuh apa gitu loh. Kayak yang gue tangkap kalau gue yang pernah, yang gue tahu ya, sorry, ya mungkin di saluran juga ada juga jawaban yang lain. Merelakan apa yang kita punya, yang bener-bener kita sayangi, bener-bener kita tunggu ya, apa udah di kita lah. Terus entah hilang, entah diambil orang, ya itu. Ya kalau gua sih kita ya udahlah. Koreksi jika salah nih Om, lu lebih paham lah itu. Kalau gua ikhlas berarti gua lupa. Dah.
Itu dong. Gue pernah memberi sesuatu, tapi gue lupa. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau gue masih mengharapkan sesuatu, udah gue ikhlas lah. Kita masih nyebut gue ikhlas lah biar balasan dari Allah. Itu belum ikhlas. Itu legowo. Ya itu hanya legowo, tapi belum ikhlas. Makanya ilmu ikhlas itu kan kita harus cari sendiri nih. Kayak kalau gue sih, kalau batasannya ikhlas, gue lupa. Ya. Kalau ikhlas menurut saya ya itu seperti surat Al-Ikhlas Om. Artinya apa? Tidak disebutkan sama sekali di dalam surat Al-Ikhlas itu. Iya, nggak ada kan bahasa ikhlas di surat Al-Ikhlas ya. Berarti nah, itu tidak disebutkan kan lupa. Iya, betul. Surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas ya. Betul. Ya berarti kan memang nggak ada. Berarti lupa sesuatu yang sudah kita berikan kepada seseorang, ya kan? Tapi kita tidak ingat lagi kita pernah memberikan apa. Nah itu benar-benar ikhlas. Itu sedekah. Titik yang paling tinggi ikhlas gue lupa. Kalau gue sih gitu. Oke, lanjut. Kan ada beberapa podcast yang di kemarin-kemarin kan kita ada teman-teman yang memancing rezeki dengan rezeki membiayai anak yatim dan segala macam. Apakah sedekahnya? Nah, relate nggak sih Om dengan itu Om? Dan lu melakukan itu nggak? Padahal lu kan masih punya utang. Sekarang ya masih 20% lah ya. Masih 20% lu punya utang. Tapi lu menjalankan itu nggak, dan lu nggak sayang, mending gue bayar utang dulu daripada harus bersedekah. Itu bener nggak sih kalau seperti itu, bro? Ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan sosial ya, kita berdiri itu memang sudah punya adik asuh ya, adik asuh anak yatim gitu kan, yang tiap bulannya kita santunin. Nah itu. Lu nggak sayang itu, bro? Kalau dibilang itu memang haknya mereka, haknya mereka dari rezeki kita. Iya, itu haknya mereka gitu. Baginya dari per bulan, apa per minggu atau per omset? Per bulan. Padahal kalau matematika kita nih bukan matematikanya Allah, gitu kan? Matematika kita dapat duit 10.000, kita punya utang 5.000, ya kan? Ya, buat HPP-nya 5.000, 5.000 untung. Mendingan gue bayarin utang 5.000 pas. Tapi lu masih menyisihkan 2.000 untuk kegiatan sedekah. Berarti lo harus bayar utang 3.000 dan 3.000 itu buat makan dan segala macam kan gitu. Betul. Nah, sebenarnya tuh kalau buat lu tuh merasa rugi nggak sih? Sebenarnya itu ada khilaf ulama ya, ada perbedaan ya. Ada yang bilang bayar utang itu wajib. Kalau untuk sedekah kan sunnah gitu kan. Yang diutamakan bayar hutang dulu gitu kan. Nah itu tadi tuh. Tapi ada juga beberapa pendapat ulama, kalau misalnya nunggu utang lunas, kapan untuk sedekahnya ya? Kalau saya sih lebih ke semampunya gitu kan. Umpama umpama utang dulu dibayarin kan, tapi tetap sedekahnya semampunya gitu. Iya. Hutang tetap dibayar, sedekah tetap jalan. Masya Allah. Ya kan, perusahaan jalan baik tanpa riba, ya dan lebih plong hati. Lebih tenang sih Om. Gak mikirin hari ini ketemu siapa, itu juga rezeki. Betul. Hari ini dapat proyek, itu juga rezeki, ya kan? Iya. Ya relate bro. Ya harus begitu. Makanya gue memastikan tadi dengan beliau nih ya, dengan lu bro ya. Karena kan jujur aja Kak, kami awam untuk awam untuk yang lebih tajam ke ilmu agama gue sendiri gitu kan. Kadang-kadang kan saya sendiri pun gue masih punya utang, sedekahnya besok aja, tapi besok lagi dapat uang, besok aja sedekahnya, besok aja. Ya bener, kapan sedekahnya keburu mateng gitu bro. Ya kan? Itu keburu di balik papan. Iya di balik papan. Betul. Kesalahan banyak pengusaha atau orang ya. Artinya menuntut ilmu itu wajib Om. Nah itu yang kita sebagai pengusaha fokusnya sama usaha bisnis gitu kan. Sementara ilmu itu memang harus kita cari kan dari lahir sampai ke liang lahat gitu kan. Itu wajib hukumnya. Makanya saya sempatkan waktu tiap pekan itu paling enggak 2-3 kali ya untuk menuntut ilmu itu. Karena kalau tolibul ilmi. Tolibul ilmu betul. Karena kalau misal kita hidup tanpa ilmu, ibarat kata seperti kayak orang primitif Om. Bener ya, nggak tahu apa-apa gitu kan. Primitif. Nah itu fungsinya ilmu. Tapi kalau temen gue bro, hidup tanpa cinta primitif dia. Hidup tanpa cinta ya lagunya ini. Hidup tanpa cinta jadi primitif, dia gas aja. Gak ada yang cinta. Gue juga, gue kalau diam itu memperhatikan Om.
siapa? Oh begini. Kalau buaya kan begitu bro. Diminum ya. Iya, lanjut aja. Buaya kan gitu bro. Diam, tiba-tiba gigit nggak bisa lepas. Wahyu itu. Iya, Wahyu lagi. Emang sih dia itu. Gue bingung sama dia tuh. Sebenarnya emang kita mau taruh di mana, ya kan? Alah, bingung kok Wahyu. Udahlah. Terserah lu lah yuk, gitu kan. Terus gue sih berpikirnya gini Om Rudi. Iya. Gue juga kan pengusaha saat ini. Ada beberapa hal yang ya kita berbisnis itu pasti punya utang. Betul. Tergantung utangnya seperti apa kan. Iya. Ada oke, kayak gini. Akadnya harga 10.000 misalkan. Modal ya kan, ternyata ditawarkan di 12.000. Ya kan? Berarti kan modalnya misalkan sama untung 10.000, ya kan? Ternyata dinaikin lagi 2.000, ya kan? Dikasihlah ke kita nih, karena kita berbisnis kan. Iya. Nah itu termasuk riba nggak? Kan ada bunganya, bukan bunga apa? Keuntungan. Enggak, itu berbentuk itu kan berbentuk jual beli atau berbentuk uang. Penawaran. Ya. Lu kalau dengerin kalau dapat project, ya kan? Itu kan proyek pekerjaan. Ya, pekerjaan. Kita Misalnya, hitung, wah nih costnya 10.000 nih, kan udah plus untung kita sama. Berarti kita menawarkan 10.000. Enggak, kita naikin lagi 12.000. Iya, itu keuntungan. Beda. Bukan riba ya. Bukan riba. Riba itu adalah suatu pinjaman uang dan dilebihkan Om. Oh, gitu. Kalau jual beli beda lagi, itu halal kalau jual beli. Kan Rasul aja jual beli, Rasul itu pedagang. Betul. Iya kan. Gue kadang-kadang kalau bulan puasa khususnya, gue ditanyain harga sama customer nih. Wah kayak gini-gini, wah prosesnya kayak gini Bu, ya kan Pak. Waduh dari sini lu drama dulu deh, lu drama dulu sini. Intinya bohong lah, ya kan. Jadi akhirnya kan dia nangkap, oh iya ribet juga, berarti harga sekian ya Pak. Iya, padahal dengan harga vendor gue cuma 10.000, gue jual 15.000, itu tetap jual beli kan. Jual beli, bukan berbohong. Oh enggak, aman itu. Aman kalau itu. Berarti emang waktu itu gue pengen buka puasa aja, loh kayaknya gue bohong nih hari. Jadi gue buka. Iya. Jadi memang begitu sih jual beli dengan adanya pekerjaan dan jual beli barang yang dinaikkan harganya lalu menjadi hutang di jangka waktu tertentu itu berbeda bro. Betul. Terus kalau Pale ini dia beli nih, beli misalkan harga mobil 100 juta, dijual ke pengusaha kargo kayak kita nih 120 juta, itu kan jual beli. Tapi kan gini bro, kalau menurut gua nih, tapi kan di jangka waktu tertentu sebulan sekian. Itu dikasih kemudahan malah, dulu suruh cicil. Ya kan dia kasih uang dengan barang, bukan kasih uang. Tapi akadnya berbeda ya? Iya, akad. Cuma tergantung akad Om. Di situ kuncinya. Betul. Yang Om yang Pale itu adalah ngasih pinjaman Om. Bukannya beliin barangnya gitu. Dia yang bayarin bro. Iya, jadi pinjaman uang. Itu pinjaman uang untuk membeli barang dengan target waktu tertentu gitu. Bukan tapi bisnis. Itu riba itu termasuk. Ya, tapi ada juga yang akad-akad syariah ya. Maksudnya yang dia yang jual barang tapi sudah dinaikin harganya gitu kan. Nah, itu yang sah, tapi nggak boleh ada namanya bunga keterlambatan, penalti itu nggak boleh. Nah, itu yang sah. Betul. Nah, makanya kan yang tadi aku bilang, berarti kan kita banyaknya kurangnya ilmu ya Om, atau mungkin dia udah tahu ilmunya tapi ya karena maklumat dari luaran sana lebih kencang kan. Karena sehari itu kita dapat berapa ribuan maklumat kan. Nah, makanya fungsinya adalah dekat sama orang-orang yang positif gitu kan, jauhin dari orang-orang toksik. Itu Om. Jadi maklumat-maklumat yang kita terima itu maklumat-maklumat yang positif. Karena di dalam kitab Takatul juga yang saya pelajarin, kebangkitan manusia itu tergantung dari pemikirannya. Makanya pemikiran itu kan terlahir dari fakta, ya kan? Fakta diproses sama indera. Kita punya panca indera, kita bisa melihat gitu kan. Terus kita kelola dengan otak, ya kan. Nah, otak itu kan kalau yang sehat bisa berpikir ini baik atau enggak gitu kan. Bisa. Nah, terlahirlah maklumat Om. Nah, dari maklumat ini kita baru bisa menghasilkan ketika maklumat itu salah,
berarti pemahaman kita akan salah. Oke. Benar gak? Iya, iya, Nah, iya. pemahaman akan menghasilkan tindakan. Pemahaman yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Nah, kalau tindakan yang salah akan hasilnya Ya salah juga. salah juga. Nah, itu yang kebanyakan kejadian. Iya. Itu di masa lalu saya itu. Jadi Oke, pemahaman oke, oke. saya kan pasti orang-orang pada bilang, lu kalau usaha nggak ngutang nggak bisa berkembang. Iya. Nah itu, lu kalau nggak kredit, lu nggak punya barang. Nah itu Betul. maklumat yang salah, Om. Oke. Nah itu yang kita, Berarti sekarang yang lo pakai, gue kalau ada duit gue beli. ya kita Kalau nggak sistem ada, nabung. Betul, kita Berarti sistem nabung nabung, kita beli, Terus ya kan saving, kayak saving, gitu kan. saving gitu ya. Betul. Kalau nggak ada sewa. Sewa, kan yang lebih syariah sewa kan, Ya. gitu. Dan itu pernah saya jalanin yang 1 tahun pertama itu yang tadi saya cerita, Om. Itu bisa saya jalanin. Nah itu karena mungkin saya egonya tinggi pada saat masih jiwa muda dulu Iya, kan, iya, gitu iya, kan, iya. pengen cepet gitu kan. Ternyata terjebak dari situ sih, Om. Ternyata Salah titipan pemahamannya. kilat ya, Bro. Iya, Titipan kilat dititip ambil lagi. ambil lagi. Berarti di komunitas lu sendiri itu diajarin semua itu. Semuanya, Om. Semuanya itu dari mindset, batin ngadepin, cara ngadepin hutang ini dengan tetap dibayar, walaupun harus negosiasi. betul. Oke. Terus kedua ya lu jalanin syariat yang organisasi itu empat kata ya. Terus sekarang bisnis apa tuh? Yang buku satunya? Rahasia bisnis sukses ala Rasulullah sih, Om. Oh, Itu sih. ada lagi. Saya Itu buku, belajar. Saya buku lo jadi atau memang lu belajar dari situ? belajar kan. Belajar dari buku-buku ini. Betul. Jadi sekarang lagi banyak buku, baca buku sih, Om. Iya, berarti memperbanyak literasi ya. Betul, membanyak informasi gitu kan. Oke. Betul, karena di buku ini juga, buku merah ini bagus ya, Om, kalau pelajaran itu ada di diri kita semua, Om. Ada, Mungkin nanti bisa belajar itu, bisa pelajarin. Apa tuh nama bukunya tuh? Apa sih? Kesalahan fatal pengusaha menggabung bisnis dengan hutang berdasarkan dalil dan kisahnya. Ini menarik Buset. banget. Iya. Gua minta Jadi maaf kalau deh. lu mau mulai berbisnis jangan sampai ngutang. Ya, Kalau betul. bisa ya expand boleh, tapi dibikin plannya dulu kali ya. Kalau saya sih sekarang lebih ke organik, Om, alami. Iya. Jadi bertumbuh secara alami aja yang saya waktu itu pernah jalanin gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dengan hutang berarti kan kita memaksakan sesuatu yang memaksakan sesuatu yang kita belum mampu sebenarnya gitu Iya, kan. iya. Kita ada proyek ini karena kita belum mampu untuk finansialnya, kita ambil utang gitu Iya, kan. iya. Padahal banyak cara gitu kan. Apakah kita syirkah, kerjasama, Iya, sistem itu kalau profit itu nggak sharing. masuk kan? Enggak, makanya tergantung Sorry, kalau kita kan di jasa ekspedisi kan udah pasti nih kita punya handling atau punya rekan kerja vendor lah. Itu hutang jatuhnya kan. Kalau itu Itu hutang nggak dagang. masalah. Kalau Hutang itu dagang hutang nggak dagang nggak masalah. masalah, Om. Bukan hutang riba ya. Bukan karena Dan kita pun juga nggak pernah sih kalau ada customer kita yang hutang lalu ternyata dia janjinya 30 hari lalu kita naikin, pokoknya dendanya segini, kita nggak pernah juga. iya itu menjadi riba kan akhirnya kan? iya. Itu kita jadi nggak riba. pernah seperti itu. Berarti Ya pokoknya kita tetap tagih dengan cara yang persuasif. Ini udah tanggal jatuh tempo nih begini. Kan ada tuh juga yang di luaran sana Iya. mentang-mentang udah 15 hari pertama 0,0 sekian persen. Nah, itu. Kelihatan sih keren, Bro, gitu kan. Tapi itu riba juga kan. Riba. ya, om bayar aja om, gue nggak bakal kasih bunga kok. Bayar aja nggak apa-apa. Kali ada yang lihat ya kan. Ya, Oke. nggak mau kena riba. Jadi gini, Om Rudi ini kan juga banyak aktivitasnya. Iya kan, kalau kita tahan di sini nanti gak pulang-pulang beliau kan. Beliau juga banyak nih ya kan. Iya. Ya gue wakili lu nih. Iya. Gue minta 3 kata yang meresolusikan lu sampai dengan titik ini. 3 lah. Tips 3 tips untuk resolusi. Kata-kata mutiara. Kata mutiara Untuk- buat teman-teman ngebomers gitu ya. 3 aja. Apa sih yang memotivasi lo dan tip lo sampai dengan titik ini, yang dari menang bener-bener lo bahkan mau gantung diri lah, ya kan, mau bunuh diri lah, akhirnya lo bisa senyumnya ikhlas banget bro. Beda sama lo, Dipaksakan. senyum ikhlas banget, sumpah, lo keren, lo bisa ikhlas banget, akhirnya lo bisa
ya kan? Kalau dari orang yang setengah-setengah mengenal agamanya sendiri sampai lu bener-bener mau deep menjalankan gitu kan. Jadi lu keren banget. Waktu pas buka kafe lu Messi kan. Belum dibalik ini kan. Belum ketemu komunitas ini. Belum. Buka kafe. Nah, itu Belum, bro. Itu lagi tinggi-tingginya. Salah satunya itu maksiat yang saya jalankan, Om. Makanya saya tutup. Karena itu tadi kurangnya ilmu. Closing itu, bro. Udah nggak ada lagi bro begini-begini, bro. Intinya 3 tip buat teman-teman ngebomers, 3 tip dari Om Rudi yang sekarang senyumnya ikhlas banget dengan segala fenomenanya ya. Nah, silakan Om. Ya, kalau dari saya sih tuntut ilmu ya, dari dari lahir sampai liang lahat itu memang wajib. Tuntut yang pertama. Yang kedua adalah kita harus jalanin syariat Allah gitu, karena tanpa kita jalanin petunjuk-petunjuknya kita akan tersesat. Gitu kan. Harus menjalankan syariat sesuai dengan agama kita, jangan sampai tersesat. Betul. Oke. Tersesat dalam artian tersesat kita keluar dari jalur agama ya. Betul. Yang ketiga adalah balik lagi pemahaman ya, thorikoh yang tadi saya sampaikan, harus ada maklumat yang benar-benar positif gitu. Jangan sampai kita dapat maklumat di luaran sana yang negatif, ya kita jalankan. Narasumber pokoknya pembelaan lah. Pembelaan dari sebenarnya kayak gini loh. Dari sana aja dong ngomong kayak gini. Itu namanya pembelaan. Jadi ada 3 tadi ya. 3 tadi mungkin teman-teman DM nih, lu catat. Wahyu catat yuk. Ya, lu catat semua nih. Ini hati amplas semua nih. Hati amplas semua, motivasi ya buat kita semua, bro. Betul. Kita buat berdua nih, motivasi buat berdua nih. Pelajaran lah, luar biasa nih, keren. Besok mobil leasing balikin semua. Amin. Dalam arti kata balikin itu kita bisa lunasin. Kita bayar. Tenang bro. Betul. Mau bayar bro, gitu kan. Insya Allah rezeki kan kita nggak tahu. Amin. Ya kan. Yang pasti gini, gua bisa ambil kesimpulan dari kita ngobrol 10 hari ini. 10 hari. Ya, hampir 1 jam ya, berapa menit nih. Berarti memang sebenarnya riba itu bola salju ya bro ya. Betul gak sih? Haram yang jelas. Ya, haram dan bola salju. Ya, riba itu kan masalah dong. Dalam syariat Islam kan riba itu kan masalah. Masalah itu semakin kita pendam semakin gede gitu kan. Nah, berarti bola salju dan haram. Oke. Kalau udah di titik itu, jangan lihat masalahnya. Yap. Iya kan, tapi selesaikan masalahnya. Iya nggak cari bisnisnya. fokus di bisnis. Dan jangan cari masalah lagi, bro. Sama kayak teman yang kemarin ikut podcast juga bilang, lu bayar hutang ya dengan bisnis lu, dengan keuntungan lu. Jangan bayar hutang dengan hutang lagi. Nah itu yang salah. Itu yang salah ya. Iya tadi. Oke. Nah itu salah satu tip bisnis di kita ya. Iya betul. Selesaikan masalah dengan fokus bisnis lo untuk nyelesain hutangnya. Hadapi hutang ini dan kasih mindset si pemberi hutang, kita pasti bayar. Iya, betul. Ya kan? Dan kita karena ini gua nggak mau riba, ya tolong diperhatikan, gue bayar pokok lu. Kalau memang pokok lu misalkan bunganya 10 juta, karena ini dulu udah berjalan udah lama, untungnya juga udah ada, ya udah potong di situ aja, betul, ya kan? Betul. Biar lu juga nggak kena, gue nggak mau masuk neraka gara-gara ini juga. Iya kan? betul. Serius bro, serius bener. Temen gue sebelah kanan hari ini bijak banget. Amin. Semoga istiqomah. Yuk, utang rokok di warung bayar, nggak boleh. Oke. Terima kasih Om. Siap. Om Jakal. Terima kasih teman-teman Bombers yang sudah melihat dan menonton episode yang 20 ini, ke-20 ini. Ilmu ini bermanfaat buat kita ya. Ngobrol ini mudah-mudahan bermanfaat buat kami, buat pengusaha juga, buat teman-teman ngebomers juga. Jangan sampai ngutang untuk mulai usaha bisnis. Dan jangan sampai hutang untuk membayar hutang. Tuh, nggak akan selesai. Tadi lupa kita nggak bahas. Nanti deh,
gue panggil lagi. Siap. Hidup bayar utang. Itu bayar utang bukan hidup utang. Iya karena utang walaupun Rp1 akan dibawa sampai akhirat Om. Oh iya, Yes, betul, bener. Itu. Gue udah mau masuk surga nih gara-gara Utang. Wahyu datang. Pak lu ngutang 1 batang rokok sama gua. Nah. Lagi deh tuh. Iya. Pahala gue. Tarik lagi. Iya. Tarik lagi Wahyu padahal bilangnya ngasih. Iya. Tapi dalam hatinya ngutang lu Pak ya. Itu Wahyu tuh. Ayo, Itu Wahyu kita. Itu Wahyu tuh. Kelakuannya begitu. Males gue mau Wahyu tuh. Oke, kita tutup. Kita tutup. Episode 20 ini. Terima kasih Om Rudi, terima kasih Sama-sama, Om Imam, ya. terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai ketemu lagi di Ngebom. acara Ngebom ke-21. Iya. Iya. Ngobrol enak bareng. Om. Thank you. Thank you.